Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kisah yang terakhir yang disebutkan pada kesempatan hari ini adalah tentang kisah keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif. Jadi ini terjadi setelah wafatnya Abu Talib dan wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Telah kita sebutkan tadi, setelah Abu Talib meninggal dunia, maka orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma gangguan omongan, lisan, bahkan dengan gangguan fisik. Demikian juga para sahabat diganggu dan sebagian mereka dibunuh. Oleh karenanya Rasulullah SAW mendapati seakan-akan pintu-pintu dakwah di kota Mekah sudah tertutup, sudah semakin sulit. Ini di puncak-puncaknya, sudah banyak masuk Islam, tapi untuk mengembangkan lagi sudah semakin sulit. Karena orang-orang kafir Quraisy semakin menekan Nabi SAW. Maka Nabi punya ide untuk berdakwah di luar kota Mekah. Dan ini baru pertama kali Nabi SAW jalankan. Maka Nabi SAW berpikir untuk berdakwah ke kota Taif. Para ulama menyebutkan, ya mungkin banyak pertimbangan yang dipikirkan oleh Nabi SAW ke kota Taif. Kenapa Rasulullah SAW tidak ke Madinah? Kenapa Rasulullah SAW tidak pergi ke kota-kota yang lain di sekitar kota Mekah? Kenapa Rasulullah SAW memilih kota Taif? Di antara pertimbangan atau hikmah yang disebut oleh para ulama, yang pertama, kota Taif ya dekat dengan kota Mekah, tidak jauh, sekitar 90 km atau 80 km. Ini yang pertama. Yang kedua, kota Taif adalah kota terbesar kedua setelah kota Mekah. Ya, oleh karenanya dalam Al-Qur'an, waqalu, mereka berkata, lau nuzila hadzal Qur'an ya ala rajulin minal qaryataini azim, seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada seorang yang agung di antara dua kota ini, kota Mekah dan kota Taif, ya. Jadi kota Taif termasuk kota yang agung setelah kota Mekah menurut orang-orang musyrikin. Ya. Kemudian pertimbangan berikutnya, di kota Taif ada berhala yang sangat hebat tatkala itu, namanya Lata. Dan berhala ini saingannya berhala Hubal. Kalau di Mekah ada berhala apa? Hubal. Tapi di Taif ada berhala Lata. Oleh karenanya kita dapat di dalam hadis-hadis sering orang-orang musyrikin bersumpah dengan Wallat, demi Lata. Demi apa? Lata. Karena mereka bangga punya Lata, sebagaimana orang Mekah bangga punya Hubal, ya. Jadi masing-masing punya Tuhan sendiri-sendiri, ya, yang saling bersaing, ya. Kemudian juga di antara pertimbangannya bahwasanya di kota Taif, ya, ada kabilah yang sangat kuat, kabilah Thaqif. Kabilah ini besar dan kabilah yang sangat kuat. Oleh karenanya setelah Fatu Makkah nanti kita akan jelaskan pada tahun 8 Hijriah, maka seluruh kabilah-kabilah Arab masuk Islam, kecuali kabilah Thaqif di Taif tidak mau masuk Islam. Masih berkeras untuk melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka adalah kabilah yang besar. Maka Rasulullah SAW punya rencana untuk pergi ke Taif karena banyak maslahat yang besar yang didapatkan oleh Nabi seandainya penduduk kota Taif masuk Islam. Maka Rasulullah SAW berangkat menuju kota Taif. Rasulullah SAW tidak membawa pembesar-pembesar sahabatnya, sahabat-sahabat senior seperti Umar atau Abu Bakar atau Abdurrahman bin Auf, tidak. Ya, kenapa? Rasulullah SAW tidak ingin ketahuan tatkala dia pergi menuju kota Taif. Sehingga disebutkan Rasulullah SAW tidak naik onta tatkala pergi kota Taif, tapi jalan kaki. Karena kalau Rasulullah SAW ketahuan keluar ke kota Taif, maka akan jadi ejekan orang-orang Mekah. Tuh, Muhammad sudah gagal berdakwah di Mekah, dia ingin cari ya tempat lain untuk berdakwah. Maka Rasulullah SAW tidak ingin ketahuan kalau dia pergi ke mana? Kota Taif. Maka dia membuat siasat, Rasulullah SAW membuat siasat, tidak ada sahabat-sahabat besar yang dibawa. Nah, kalau sahabat-sahabat besar dibawa, maka orang kafir akan tahu, loh, mana Abu Bakar kok enggak kelihatan, mana Umar kok enggak kelihatan, mana Abdurrahman bin Auf tidak kelihatan, mana Muhammad tidak kelihatan. Sehingga akan ketahuan. Tapi yang dibawa oleh Nabi adalah Zaid bin Harithah, budaknya, yang dikenal oleh musyrikin tatkala itu putranya Muhammad, Zaid bin Muhammad, ya. Ya, saking dekatnya Nabi dengan Zaid bin Harithah. Itu yang dibawa oleh Nabi SAW menuju ke Taif, berjalan kaki 80 kilo atau 90 kilo. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kisah keluarnya Nabi SAW ke kota Taif diriwayatkan dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Asal kisahnya adalah kisah yang sahih, tapi perinciannya datang dalam riwayat-riwayat yang lemah. Ya, tapi asal kisahnya sahih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud?" Wahai Nabi, wahai suamiku, apakah pernah engkau menerima suatu peristiwa di suatu hari lebih parah daripada apa yang menimpamu dalam perang Uhud? Ya, kita tahu peristiwa yang paling mengenaskan yang dialami oleh Nabi SAW adalah tatkala perang Uhud. Rasulullah SAW tidak pernah terluka dalam perang-perang sebelumnya dan sesudahnya, kecuali dalam perang Uhud. Syujjan Nabi SAW, wajah beliau berlumuran darah. Wa kusira rubaiyatuhu, dan kemudian gigi beliau patah, ya. Gigi beliau
patah sampai Nabi SAW sempat mendoakan kecelakaan bagi sebagian orang yang ikut serta dalam perang Uhud. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka Aisyah ingin tahu apakah ada peristiwa yang lebih berat daripada apa yang menimpa Nabi tatkala perang Uhud. Ternyata ada. Kata Nabi SAW, laqitu min qaumiki ma laqitu. Aku telah menghadapi gangguan dari kaummu wahai Aisyah sebagaimana yang aku hadapi. Wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal aqabati id aradtu nafsi ala ibni abdin Yalil bin Abdi Kilal. Kata Nabi SAW, yang paling parah yang aku hadapi yaitu tatkala yaumul aqabah, yaitu tatkala hari peristiwa di Taif, ya. Tatkala aku, ya, menawarkan Islam kepada ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kilal. Falam yujibni ila ma aradtu, dan dia tidak menerima dakwahku sebagaimana yang aku kehendaki. Fantalaqtu ana wa ana mahmumun ala wajhi, maka aku pun pulang dari kota Taif dalam kondisi sangat sedih, bersedih. Falam astafiq ila wa ana biqarni tha'alif, dan aku tidak sadar, seakan-akan Nabi linglung saking sedihnya berjalan tidak sadar, dan aku hanya sadar tatkala tiba di Qarni Tha'alif. Qarni Tha'alif adalah Qarnil Manazil kata para ulama, yang sekarang menjadi mikotnya penduduk kota Taif atau orang-orang Riyadh kalau ingin berumrah, maka mikotnya di Qarnul Manazil atau sekarang disebut dengan Sailul Kabir. Dan aku sangat sedih. Farafa'tu ra'si, lalu aku mengangkat kepalaku. Fa idza ana bi sahabatin qad adhalatni, tiba-tiba aku melihat ada kumpulan awan yang sedang menaungiku. Fa nadhartu fa idza fiha Jibril, aku lihat ke awan tersebut, tiba-tiba ada malaikat Jibril. Fa nadani, kemudian Jibril memanggilku dan dia berkata, innallaha qad sami'a qaula qaumika wa ma raddu alayka. Sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu dan bagaimana cara mereka membantahmu. Jadi ternyata yang buat Nabi sedih adalah perkataan mereka dan hinaan mereka. Bagaimana hinaan penduduk Taif kepada Nabi nanti akan kita jelaskan, namun datang dalam riwayat-riwayat yang lemah. Ini kita sebutkan riwayat yang sahih. Asal kisahnya dalam hadis yang sahih. Kata Jibril, sungguhnya Allah telah mendengar bagaimana perkataan kaummu kepada engkau dan bagaimana bantahan mereka terhadap engkau. Waqad ba'atha Allah ilaika malakal jabal. Dan Allah telah mengutus kepada engkau malaikat gunung, lita'murahu bima syi'ta fihim, agar kau perintahkan malaikat tersebut apa yang kau kehendaki untuk menghabisi mereka. Fanadani malakul jabal, maka malaikat gunung pun memanggilku. Fasallama alayya, kemudian beri salam kepadaku. Thumma qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, dzalika fima syi'ta, terserah engkau wahai Muhammad. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain, kalau kau mau saya akan angkat dua gunung dan saya timpakan kepada mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap, kata Nabi, jangan, bahkan aku berharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah saja dan tidak berbuat syirik sama sekali, ya. Rasulullah SAW tidak balas dendam, meskipun sangat tersakiti. Lebih waktu dia tersakiti tatkala di perang Uhud sampai wajah beliau berdarah. Apa gerangan yang buat Nabi SAW tersakiti? Perkataan kaumnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Inna Allah qad sami'a qaula qaumika, sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepada engkau wahai Muhammad. Ini disebutkan dalam riwayat yang lemah, ya, bahwasanya Nabi SAW pergi ke Taif dengan budaknya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Tatkala sampai di Taif, maka Rasulullah SAW segera pergi menuju 3 orang yang bersaudara dari pembesar-pembesar kabilah Thaqif, yaitu adalah Ibnu Abdin Yalil, kemudian Mas'ud bin Amr bin Umair Ats-Tsaqafi, dan Habib bin Amr bin Umair Ats-Tsaqafi. 3 orang ini, Ibnu Abdin Yalil, Mas'ud dan Habib. Maka Rasulullah SAW pun duduk dengan mereka, lalu menyuruh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa perkataan salah seorang dari mereka? Huwa yamrutu thiyabal Ka'bati in kana Allah arsalak. Dia mengatakan, saya akan merobek kiswah Ka'bah kalau ternyata kau diutus oleh Allah. Maksudnya apa? Dia mengatakan, kalau kau diutus wahai Muhammad, kalau kau yang diutus oleh Allah, saya akan robek kiswah Ka'bah. Maksudnya apa? Dia seakan-akan mau protes sama Allah. Ya Allah, kau yang kamu utus orang ini, ya Allah. Dia ingin merobek kiswah Ka'bah sebagai bentuk protes dia, demonstrasi dia kepada Allah. Kenapa yang diutus Nabi kok modelnya seperti ini? Ini penghinaan atau bukan? Ini penghinaan kepada Nabi SAW. Hinaan yang kedua, waqala al-akhar, yang satunya lagi berkata, ama wajadallahu ahadan ghairak, apa tidak ada orang selain kamu yang jadi rasul? Kok kamu yang jadi rasul sama seperti yang pertama? Ini juga penghinaan.
Itu bayangkan, apa enggak ada orang ini kok kamu jadi rasul? Apa enggak ada orang lain? Apa sudah enggak ada orang lain yang berdakwah kok kamu yang berdakwah? Ini hinaan kepada Nabi. Ya. Hinaan benar. Padahal Nabi tahu Nabi berhak untuk jadi rasul. Nabi memiliki nasab yang mulia. Nabi orang yang berakhlak mulia, yang telah dikenal oleh kaumnya dengan Al-Amin, diberi gelar Al-Amin oleh kaumnya. Nabi berhak. Tapi dia menghina Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ama wajadullah rajulan ghairah?" Apa kalau tidak menemukan orang lain untuk jadi rasul? Kok kamu yang jadi rasul? Yang ketiga berkata, "Wallahi la ukallimuka abada." Demi Allah aku tidak akan ngomong dengan kau. "In kunta rasulan la anta a'zamu khataran min an arudda alaikal kalam." Kalau kau ternyata benar-benar seorang rasul, lebih bahaya lagi kalau saya balas perkataanmu. Saya tidak akan ngomong sama kamu, kata yang ketiga. Maka Rasulullah SAW pun pergi meninggalkan mereka. Rasulullah SAW berkata, "Idh fa'altum ma fa'altum faktumu anni." Kalau kalian melakukan apa yang kalian lakukan, maka tolong sembunyikan apa yang kita alami. Rasulullah SAW tidak ingin tertolaknya dia di Taif sampai kabarnya kepada penduduk Mekah. Kenapa? Kalau sampai pada penduduk Mekah, Rasulullah SAW semakin dihina. Coba mereka akan mengatakan Muhammad tidak berhasil dakwah di Mekah, kemudian pergi dakwah di Taif, tidak berhasil juga, jadi bahan tertawaan. Maka Rasulullah SAW tidak ingin ya, kesedihan beliau bertambah lagi dengan ketahuannya beliau ditolak dari penduduk kota Mekah. Dan Rasulullah SAW tetap berdakwah meskipun ditolak oleh para pembesar kota Taif. Rasulullah SAW tetap tinggal di Taif selama 10 hari. Beliau berharap siapa tahu ada yang dapat hidayah. Maka beliau pun berkeliling ya, berdakwah di kota Taif. Tidak seorang pun pembesar-pembesar kota Taif yang beliau temui kecuali beliau dakwahi. Akhirnya mereka pun jengkel dengan Nabi SAW. Mereka berkata, "Ukhruj minna biladana, ukhruj min biladana." Keluarlah engkau wahai Muhammad dari negeri kami. Lalu mereka menyuruh orang-orang bodoh, kemudian ya orang-orang jahil untuk buat dua saf untuk menyambut kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyambut keluarnya Nabi dari kota Taif. Jadi sebelum Nabi keluar dari istilah kita dari gerbang kota Taif disambut dengan dua barisan. Dua barisan tersebut barisan orang bodoh, kemudian mereka menyambut dengan lemparan batu. Mereka membawa kerikil untuk melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hinaan. Seandainya yang melempar orang misalnya adalah orang hebat, pembesar, ya masih mending. Dilempar orang bodoh yang lempar anak-anak. Itu bayangkan, antum lagi dakwah, anak lempar kan menghina. Jadi mereka ingin menghina siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dilemparlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kaki beliau berdarah. Sementara Zaid bin Harithah berusaha untuk menangkis lemparan-lemparan batu tersebut dan mengenai kepala beliau, dan kepala beliau berlumuran darah. Wajah beliau berlumuran darah. Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, ya. Maka Rasulullah SAW pun bersama Zaid bin Harithah pergi pulang dari Taif menuju kota Mekah dalam kondisi sangat sedih. Lalu beliau pun pergi ke suatu kebun milik Utbah bin Syaibah bin Rabi'ah. Di sana beliau kemudian duduk di bawah naungan sebuah pohon. Kemudian beliau berdoa dengan doanya yang sangat masyhur, yang disebut dikenal dengan doa Taif, ya, yaitu beliau mengucapkan doa ini tatkala baru diusir oleh penduduk kota Taif. Apa doa beliau? Kata beliau, "Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati." Ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku mengeluhkan lemahnya kekuatanku. Ya Rasulullah SAW mau mengeluh kepada siapa? Makanya beliau mengatakan, "Ilaika ashku dha'fa quwwati." Ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku mengeluhkan kekuatan, ya, lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya kemampuanku. Wa hawani 'alan nas, dan aku keluhkan kepada Engkau ya Allah sikap mereka yang menghinaku dan merendahkan aku. Rasulullah SAW mengeluhkan ini semua kepada Allah. Dan ingat, ya, kalau mengeluh kepada Allah ini tidak bertentangan dengan kesabaran. Orang dikatakan tidak sabar kalau dia mengeluh kepada manusia. Adapun kalau dia mengeluh kepada Allah, maka itu yang benar. Oleh karenanya, apa perkataan Yakub, ayahnya Yusuf alaihissalam, tatkala terpisah dari anaknya Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Aku hanya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun demikian. Kemana dia hendak berkeluh kesah, maka dia mengatakan, "Ilaika ashku dha'fa quwwati." Hanya kepada Engkau lah aku mengeluhkan lemahnya kekuatanku. Bahawani ala nas, dan bagaimana mereka menghinakan aku ya Allah, rendahnya aku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih. Anta Rabbul Mustad'afin, sungguhnya Engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkau adalah Rabbku. Ila man takiluni, kepada siapakah Engkau akan menyerahkan diriku ya Allah? Ila ba'idin yatajahamuni, apa Kau akan menyerahkan aku kepada orang yang jauh seperti di Thaqif, yang menghinakan aku dan berbuat kasar kepadaku? Au ila aduin malaktahu amri,
Dalam riwayat au ila qaribin malaktahu amri, atau kepada orang yang dekat nasabnya denganku. Tapi mereka ya menguasai urusanku, maksudnya orang Quraisy. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, setelah Rasulullah SAW menyampaikan keluh kesah beliau kepada Allah, bagaimana lemahnya beliau, bagaimana sikap orang Taif kepada beliau, bagaimana orang Mekah bersikap kepada beliau, bagaimana beliau dihinakan. Beliau mengatakan, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, kalau kau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli dengan ini semua. Ghairu anna afiyataka hiya awsa'uli. Hanya saja kalau saya selamat dari ini semua, ini yang saya harapkan ya Allah. A'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat. Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah, yang kegelapan menjadi terang benderang dengan wajahmu. Wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah. Dengan wajahmu maka baiklah perkara urusan dunia dan akhirat. An yahilla alayya ghadabuk. Aku berlindung kepada engkau, jangan sampai kemurkaanmu yang menimpaiku. Au ayanzila biha bi sakhatuk, atau kemarahanmu menimpaku. Lakal utbah hatta tarda. Aku terus akan minta keridhaanmu ya Allah sampai engkau ridha kepadaku. Wala haula wala quwwata illa bik. Tidak ada daya dan tidak upaya kecuali dengan engkau ya Allah. Ya, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala diusir dari Taif. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, disebutkan tatkala Rasulullah sallallahu berada di kebunnya Utbah bin Syaibah bin Rabi'ah, dan dua orang musyrik, pembesar orang musyrik, orang-orang kafir Mekah. Maka tatkala itu mereka kasihan lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka pun mengutus salah seorang budak mereka yang bernama Addas dengan sepotong anggur, sekumpulan anggur untuk diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah SAW menjulurkan tangannya untuk makan anggur tersebut, Rasulullah SAW berkata bismillah dengan nama Allah, kemudian Rasulullah SAW makan. Maka Addas berkata, inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil bilad. Perkataan ini tidak diucapkan oleh penduduk negeri ini. Kok bilang bismillah? Maka Rasulullah SAW menjadikan kesempatan ini untuk berdakwah. Kata Rasulullah SAW, min ayyil biladi anta? Dari mana engkau wahai Addas? Dari mana engkau? Wa ma dinuka? Dan apa agamamu? Kata dia, Nasraniyun min ahli Nainawa. Aku adalah seorang Nasrani dari negeri Nainawa. Maka Rasulullah SAW berkata, min qaryati rajuli salih Yunus ibni Matta. Kau berasal dari negerinya seorang yang saleh yang bernama Yunus ibnu Matta. Maka Addas heran, dia mengatakan, wa ma yudrika ma Yunus bin Matta? Dari mana kau tahu tentang Yunus bin Matta? Qala Rasulullah SAW berkata, dzaka akhi kana nabiyyan wa ana nabi. Ya, dia adalah saudaraku, dia nabi dan saya juga seorang nabi. Fa akabba Addasun ala ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yadayhi wa rijlaihi yuqabbiluhuma. Maka Addas pun mencium kepala Nabi, mencium kaki Nabi, mencium tangan Nabi ya. Maka akhirnya dua majikannya berkata, ama gulamuka faqad afsadahu rajul. Adapun budakmu telah dirusak oleh Muhammad. Tatkala Addas datang, maka orang dua ini berkata kepada Addas, celaka engkau, apa ini? Maka Addas berkata, wahai tuanku, tidak ada di atas muka bumi ini yang lebih baik daripada lelaki ini. Sungguh dia telah mengabarkan kepadaku suatu perkara yang tidak ada yang mengetahui perkara tersebut kecuali seorang nabi. Maka mereka berdua berkata, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, celaka engkau wahai Addas, jangan sampai engkau pergi dari meninggalkan agamamu. Sungguhnya agamamu lebih baik daripada agama Muhammad. Ini dalil ya. Jadi Allah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya dengan berimannya budak ini ya. Setelah Rasulullah SAW berdoa, maka Allah mulai menghibur Nabi SAW. Di antaranya budak ini apa? Beriman kepada Nabi SAW. Di antara juga ya disebutkan tatkala Rasulullah SAW ya sampai suatu tempat namanya Nakhlah ya, Rasulullah SAW kemudian sholat malam di tempat tersebut. Tiba-tiba Allah mengirim atau datanglah sekelompok jin mendengar dakwah Nabi, mendengar bacaan Quran Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW tidak sadar dengan kedatangan para jin tersebut, sampai Allah memberitahu Nabi SAW dengan firman-Nya, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan tatkala ya datang kepada engkau sekelompok jin, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Tatkala mereka hadir mendengar bacaan Nabi dalam salat malamnya, mereka mengatakan ansitu, simaklah bacaan orang ini. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Tatkala engkau selesai baca, maka mereka pun pulang kepada kaumnya memberi peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thariqin mustaqim. Para jin tersebut langsung berdakwah.
Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, suatu kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa, setelah Taurat. Yang kitab itu membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Dan kitab tersebut memberi petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wahai kaum kami, berimanlah kepada penyuruh Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jawablah, sambutlah seruan Nabi tersebut dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni kalian dan akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Subhanallah. Jadi Nabi ditolak oleh penduduk kota Taif, Allah menghibur dengan berimannya Adas. Kalau manusia tidak beriman, tuh jin juga beriman. Jadi ada istilahnya, ada hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi setelah Nabi berdoa. Jadi kalau manusia tidak beriman, ingat jin juga beriman. Karena Rasulullah SAW diutus kepada manusia dan jin. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah keluarnya Nabi SAW ke kota Taif dan apa yang dialami oleh beliau, hinaan-hinaan yang diucapkan oleh pembesar-pembesar kota Taif, yang menurut Nabi SAW ini lebih keras, lebih berat daripada apa yang menimpa beliau tatkala di perang Uhud. Padahal perang Uhud itu luar biasa ujian yang dihadapi oleh Nabi. Nabi sendiri terluka, berlumuran darah. Kemudian sahabat 70 orang lebih meninggal dunia. Pamannya sangat dia cintai, Hamzah bin Abdul Muttalib, juga meninggal dunia dalam perang tersebut. Namun kata Nabi, masih kurang, lebih parah tatkala di Taif. Kenapa? Hinaan perkataan. Kenapa? Karena Nabi SAW seorang yang mulia, seorang nasabnya tinggi, bahkan paling tinggi nasabnya di antara orang Quraisy. Kakeknya dulu pemimpin orang Quraisy, kemudian dihina dengan dikatakan, apa tidak ada orang selain kau yang jadi Rasul? Satunya mengatakan, kalau kau jadi Rasul, saya protes sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Oleh karenanya hinaan terhadap orang yang mulia itu terasa sangat berat. Kalau seorang misalnya budak dihina, ya wajar, dia memang dia rendah, artinya secara nasab dia rendah atau statusnya rendah sehingga dihina. Ini masih ringan. Tetapi kalau orang statusnya tinggi, nasabnya tinggi, istilahnya berdarah biru, kemudian dihina-hina, ini terasa berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana sempitnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah, sungguh kami telah tahu bagaimana sempitnya dadamu akibat perkataan mereka. Perkataan orang-orang kafir Quraisy, perkataan orang-orang Taif menyempitkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk banyak berzikir, bertasbih agar mengurangi penderitaan hati yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sering saya sampaikan syair yang menyatakan bisa jadi hinaan lisan lebih parah daripada sayatan pedang, ya. Jarahatu sinani lahal ti'amu wa la yaltamu ma jarahal lisan. Luka akibat sayatan pedang masih bisa disembuhkan, tetapi luka akibat sayatan lisan, hinaan, sulit untuk disembuhkan. Demikianlah para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kajian yang kita sampaikan pada malam hari ini. Besok insyaallah kita akan sampaikan tentang kisah Al-Isra dan Al-Mi'raj insyaallah. Ada yang bertanya, saya persilahkan.